Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan tentang pendidikan Indonesia dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Reza Furqoni, Mas Nur Rizal, Mbak Ismi Azizah, dan Mbak Desi Dwi Kapriyati. Indonesia memiliki beragam budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Pendidikan dalam konteks Indonesia terjadi dalam relasi kesalingan, bukan rivalitas. Berikut ini beberapa peran penting pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu melestarikan keragaman. Implementasi melestarikan kebudayaan dalam pendidikan dapat disampaikan melalui materi pembelajaran agar setiap peserta didik dapat mengetahui keragaman kultur bangsa yang multikultur. Yang kedua adalah menjaga kesatuan. Peran pendidikan dalam menjaga bangsa Indonesia lebih dititikberatkan pada peran guru sebagai seorang yang mendidik, agar mengedepankan empati, nilai kemanusiaan, dan kultural untuk mencegah murid terpapar radikalisme dan intoleransi yang disebarluaskan melalui media sosial di era kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu memelihara keharmonisan. Pendidikan di Indonesia berperan untuk menjaga keharmonisan. Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling rukun dan menjaga satu sama lain. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang harmonis. Yang keempat, yaitu mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengenalkan budaya bangsa kepada generasi penerus, sehingga akan tumbuh rasa cinta tanah air. Hal ini akan meningkatkan kualitas keindonesiaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rizal. Selanjutnya adalah salah satu warisan masyarakat Asia dan Indonesia adalah kecerdasan atau kejeniusan religius. Agama-agama dan budaya-budaya Asia mewariskan sebuah visi hidup integral dan dinamis. Proses hidup manusia merupakan manifestasi atau suatu perwujudan relasi timbal balik dan integral antara manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan. Segala peristiwa hidup dipengaruhi oleh alam dan Tuhan serta berpengaruh pada alam dan keutuhan kehidupan. Dalam pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan tempat pendidikan yang terpenting. Pengelolaan pendidikan formal mestinya ditarik dari visi kosmik kehidupan. Penghayatan tradisi merupakan salah satu model pendidikan kosmik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ismi Azizah. Salah satu contoh pendidikan melalui tradisi adalah upacara labuhan. Dalam kearifan lokal, terutama dalam fenomena labuhan Gunung Merapi, dinyatakan bahwa kualitas hidup bersama atau keadaban publik ditentukan oleh relasi manusia alam gaib dan alam semesta. Hidup manusia tidak bisa diatur sendiri berdasarkan relasi dengan pemerintah atau pemilik modal kekayaan ekonomis belaka. Dalam tradisi labuhan, terungkap keyakinan bahwa Tuhan berperan penting dalam menentukan nasib manusia. Alam semesta adalah tanda berkah yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia secara berlimpah. Fenomena letusan Gunung Merapi bukan dilihat sebagai musibah,
melainkan siklus alam yang selalu memberikan berkah berupa pasir dan kesuburan alam. Maka, labuhan bukan untuk menghentikan letusan Gunung Merapi, melainkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah alam disertai permohonan agar letusan tidak menghancurkan hidup manusia. Implementasi pendidikan Indonesia saat ini. Indonesia kini menerapkan kurikulum merdeka yang berdasarkan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, mengenal kearifan lokal, nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas kosmik lebih mendasar daripada pelajaran agama. Kontak dengan alam, masyarakat, dan peziarahan merupakan unsur yang sangat penting. Memahami manusia sebagai peziarah berarti menempatkan manusia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kesimpulan yang kami ambil pada pendidikan Indonesia yaitu pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong persatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, dan menghargai. Pendidikan dalam konteks Indonesia terjadi dalam relasi kesalingan, bukan rivalitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.